Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman Nage Holder dimanapun berada. Semoga rezekinya berkelimpahan ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas 3 penghasilan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan uang ya. Nah, yang pertama yaitu penghasilan dari active income. Nah, active income itu adalah penghasilan yang kita peroleh dengan cara kita bekerja ya, atau karena kita memiliki skill tertentu seperti dokter dan lain sebagainya ya, sehingga kita akan mendapatkan upah atau bayaran sesuai dengan skill kita dan kemampuan kita, atau sebagai kita seorang karyawan. Nah, tentu saja kita harus menukarkan tenaga kita, pikiran kita, dan waktu kita ya. Nah, sehingga kita mendapatkan yang namanya penghasilan atau upah. Nah, tentu saja dengan penghasilan active income ini teman-teman bisa terputus ya ketika misalkan kita sudah tidak menjadi seorang karyawan lagi, baik itu karena faktor usia, faktor kelalaian, ataupun misalkan dari faktor kesehatan dan sebagainya ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita terputusnya income ketika kita hanya mengandalkan dari satu sumber income, yaitu active income. Nah, kemudian yang kedua adalah passive income ya. Nah, passive income itu adalah penghasilan yang kita peroleh walaupun kita tidak bekerja lagi ya teman-teman. Artinya kita tidak melakukan usaha apapun, tidak bekerja dengan orang lain, tidak melakukan bisnis, tapi kita selalu mendapatkan penghasilan passive income. Nah, passive income ini bisa kita peroleh dengan cara apa teman-teman? Ya, dengan cara salah satunya yaitu berinvestasi ya. Dengan berinvestasi kita membeli aset-aset produktif, yang mana aset ini tadi bisa memberikan kita pendapatan secara rutin ya, baik setiap bulan dan sebagainya. Nah, dari aset ini tadilah kita mendapatkan sumber income yang disebut passive income. Nah, atau bisa juga dengan cara kita membangun sebuah bisnis, di mana bisnis ini tadi kita mempekerjakan orang lain, sehingga nanti dari hasil kerja atau produktivitas mereka inilah kita mendapatkan pendapatan aktif, passive income ya. Nah, kemudian penghasilan yang ketiga yaitu adalah dengan cara kita mendapatkan yang namanya capital gain ya, atau selisih dari nilai beli dan jual sebuah aset. Nah, tentu saja dengan kita membeli aset yang punya potensi ya, yang punya potensi ke depan dia akan memiliki nilai tinggi, maka disitulah sumber penghasilan kita juga dia akan bisa menjaga nilai dari kekayaan kita atau dari uang tabungan kita ya. Daripada kita nabung biasa saja, lebih baik kita membelikan aset-aset yang sifatnya produktif atau bisa mendapatkan selisih dari capital gain. Nah, yang passive income ini teman-teman tentu saja kita misalkan kita mendanai sebuah proyek perusahaan ya, kita berinvestasi, membeli saham dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan tadi yang namanya penghasilan pasif dari dividen maupun profit sharing yang dibagikan oleh perusahaan setiap bulan atau setiap tahun dari keuntungan perusahaan tersebut, tergantung besaran laba rugi proyek dari perusahaan tersebut ya. Nah, di Nagaya teman-teman tentu saja kita juga bisa mendapatkan 3 sumber income ini sekaligus ya. Pertama, kita bisa mendapatkan active income, yaitu dengan cara kita mengenalkan Nagaya kepada banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan passive income, yaitu dengan membeli aset Nagaya ini tadi, dimana ketika kita membeli aset Nagaya ini, perusahaan menjalankan proyek-proyeknya. Nah, dari proyek ini tadi perusahaan akan membagikan sebesar 18% dari keuntungan proyek untuk dibagikan kepada seluruh pemegang Nagaya ya, yang sudah berhak menerima profit sharing atau pembagian hasil dari proyek. Nah, jadi kita setelah melakukan pembelian 3 bulan koin Nagaya kita simpan di akun portal kita, maka di bulan keempat atau 3 bulan setelahnya kita akan mendapatkan pembagian profit sharing yang pertama ya. Nah, jadi tergantung dari berapa banyak
Nagaya yang kita miliki. Kemudian dari perusahaan sebesar 18% dari laba rugi proyek itu akan dibagikan dalam bentuk profit sharing. Nah, kemudian perusahaan juga 33%-nya akan dialokasikan untuk penambahan cadangan emas, di mana cadangan emas Nagaya ini yang berfungsi untuk menjaga nilai dari aset Nagaya yang kita miliki, sehingga nilai Nagaya nanti ke depan akan lebih stabil. Kemudian dengan adanya penambahan emas, dengan adanya proyek yang dijalankan, penambahan proyek dan benefit profit sharing yang dibagikan kepada setiap pemegang holder Nagaya, tentu saja nilai aset kita akan berpotensi akan berkecenderungan naik ya. Nah, demikian teman-teman 3 sumber penghasilan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah active income, yang kedua adalah passive income, yang ketiga adalah capital gain. Semoga dengan kita memahami 3 sumber income yang kita peroleh ini, maka kita mulailah membangun aset kita dan kita semakin sejahtera bersama-sama di Nagaya ya. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.